Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Di sini kami dari kelompok 3 akan membuat tutorial bagaimana cara menemukan, menyimpan, dan mengelola referensi melalui aplikasi Mendeley untuk menghindari plagiasi. Sebelumnya, kenalan dulu yuk sama kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Fahril, NRP 5022201027 dari Departemen Teknik Elektro. Halo teman-teman, namaku Bintang Nur Arya Putra dengan NLP 5022201253. Aku berasal dari Departemen Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Gede Kade Restu Kartanawa Isnawa, NRP 5022201245 dari Departemen Teknik Elektro. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Alfira Widodo Putra dari jurusan Teknik Elektro 2020 dengan NRP 5022201090. Halo semuanya, nama saya Taka Kamila Esyodia Rahma dari Manajemen Bisnis Angkatan 2020 dengan NRP 503-120-1074. Nama saya Janitra Datma Ramadhani, NRP 5021-201021 dari Departemen Teknik Transportasi Laut. Tujuan dari video ini yaitu sebagai panduan untuk mencari referensi yang kredibel dan cara penggunaan aplikasi Mendeley dalam membuat referensi. Langkah-langkah dalam mencari sumber referensi yang pertama yaitu menentukan topik yang ingin kita bangun. Di sini kami menggunakan topik pendidikan di masa COVID. Setelah itu, kita mencari artikel atau buku tentang topik tersebut di mesin pencarian. Di sini kami menggunakan Google Scholar. Kalian dapat mengetikkan topik yang ingin dicari atau penerbit dari artikel atau buku ataupun judul jurnal. Setelah itu, kita pilih salah satu artikel atau buku yang paling sesuai dengan topik yang ingin kita bangun. Kemudian, kita membaca keseluruhan isi dari artikel atau buku tersebut. Langkah selanjutnya adalah menelaah isi dari artikel atau buku yang telah kita baca. Apabila masih ada kekurangan, kita dapat mencari dengan menggunakan keyword dari artikel atau buku tersebut ataupun dari daftar pustaka yang biasanya terletak di bagian bawah artikel atau di belakang buku. Langkah selanjutnya yaitu cara mengolah referensi menggunakan aplikasi Mendeley. Langkah yang pertama yaitu kita harus terlebih dahulu mendownload aplikasi Mendeley Desktop. Caranya pergi ke browser, lalu ketikkan Mendeley, lalu pilih web yang paling atas. Dan setelah kita masuk pada web Mendeley, maka kita klik tombol download Mendeley. Lalu file akan otomatis terdownload. Setelah file selesai di-download, langkah berikutnya yaitu menginstal aplikasi Mendeley. Dengan cara klik kanan, lalu run as administrator, lalu ketik yes, selanjutnya akan masuk pada menu penginstalan. Lalu kita ketik next, lalu ketik I agree, lalu kita ketik next. Setelah itu kita ketik install dan kita tunggu proses penginstalan sampai selesai. Setelah itu klik finish. Langkah selanjutnya yaitu kita buka aplikasi Mendeley, maka akan muncul masukkan email dan password. Jika kita sudah memiliki akun Mendeley, maka kita bisa langsung masukkan saja email dan passwordnya. Namun jika kita belum mempunyai akun Mendeley, maka kita bisa pilih menu register di pojok kiri bawah. Lalu akan secara otomatis diarahkan ke web Mendeley. Pilih create account, lalu masukkan email dan password yang kita inginkan. Setelah itu, kita masuk kembali ke aplikasi Mendeley dan masukkan email dan password
yang sudah kita buat tadi di web Mendeley. Setelah kita masukkan email dan password, maka kita bisa pilih sign in, maka akan otomatis masuk pada aplikasi Mendeley. Setelah masuk pada aplikasi Mendeley, hal pertama yang perlu kita ketahui yaitu cara menambahkan file referensi pada aplikasi Mendeley. Ada beberapa cara. Untuk cara yang pertama yaitu klik add file, lalu klik file referensi yang kita inginkan, lalu klik open, maka secara otomatis file akan masuk pada aplikasi Mendeley. Cara yang berikutnya yaitu klik add manually. Pada bagian paling atas pilih tipe-tipe yang akan digunakan, lalu akan muncul bagian-bagian yang perlu diisi seperti judul, tahun terbit, penulis, volume, abstrak, dan lain sebagainya. Bagian-bagian tersebut diisi sesuai dengan referensi yang akan kita masukkan. Jika bagian sudah terasa cukup, kita bisa klik tombol save, lalu otomatis akan masuk ke dalam aplikasi Mendeley. Untuk cara berikutnya yaitu web importer. Pada bagian tools Mendeley, klik install web importer, lalu akan diarahkan ke web Mendeley untuk mendapatkan ekstensi importer di browser yang kita gunakan. Lalu tambahkan ekstensi ke browser. Setelah itu kita bisa mencari referensi-referensi yang ada di internet. Misalkan saya contohkan di sini yaitu pada jurnal obsesi, jurnal pendidikan anak usia dini. Kita bisa cari referensi yang sesuai dengan apa yang akan kita gunakan. Setelah itu, maka akan muncul tombol referensi di pojok kanan atas. Untuk menambahkannya, kita bisa klik centang pada jurnal atau referensi yang sudah kita tambahkan ke importer, lalu kita klik add. Maka setelah itu referensi akan secara otomatis masuk ke dalam aplikasi Mendeley dan bisa kita gunakan untuk sebagai referensi atau sitasi. Selanjutnya adalah proses menulis sumber sitasi daftar pustaka. Langkah pertama adalah menyiapkan sumber referensi dan menginstal Microsoft Word plugin pada menu tools di aplikasi Mendeley. Kemudian kita pergi ke Microsoft Word. Untuk sitasi EndNote, pilih akhir kalimat atau paragraf yang ingin diberi sitasi. Kemudian klik Reference lalu pilih Insert Citation. Klik Go to Mendeley. Nah, otomatis aplikasi Mendeley akan terbuka. Pilih sumber referensi, kemudian klik Cite. Dan sekian untuk sitasi EndNote. Selanjutnya kita akan bahas footnote. Apa sih bedanya? Untuk footnote, aslinya cuma beda style dari EndNote. Baik, langsung saja kita ke langkah pertama, yaitu klik Reference. Pilih Style, kemudian pilih Modern Humanities Research Association 3rd Edition. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Pertama, kita membuat halaman baru dengan mengarahkan kursor pada bagian bawah teks, kemudian menekan Ctrl plus Enter pada keyboard. Kemudian, ketik dan edit daftar pustaka sesuai teks. Selanjutnya, klik Reference, pilih Insert Bibliography. Nah, otomatis daftar pustaka akan muncul sesuai dengan sitasi pada teks. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan.